Hadirin sekalian, sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan beberapa hal berikut. Bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang berada di ruangan ini, dimohon untuk tidak mengaktifkan nada dering ponsel atau menyesuaikan agar tidak mengganggu jalannya prosesi. Sebagai catatan, acara ini terlaksana dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dimohon untuk tetap mengenakan masker dan menjaga jarak selama acara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Penyerahan ijazah dan transkrip program sarjana dan pasca sarjana Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya periode 2 secara luring Sabtu 25 Juni 2022 dimulai. Hadirin kami mohon berdiri. Dekan beserta jajaran pimpinan memasuki ruang prosesi. Mendengarkan bersama dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Himne Universitas Brawijaya. Satria dan perwira
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi, SSI MT PhD beserta segenap jajaran pimpinan. Yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian dan Tenaga Kependidikan. Yang kami hormati Bapak, Ibu, orang tua, wali, serta para alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya yang berbahagia. Pada hari yang baik ini, segala puji dan syukur sepatutnya lah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita diperkenankan hadir untuk melaksanakan penyerahan ijazah dan transkrip kepada alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya yang dilaksanakan secara luring. Mengawali acara pada siang ini, marilah bersama kita buka dengan bacaan basmalah. Bapak Ibu yang kami hormati dan alumni yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang pada kesempatan ini beliau sekaligus akan mempresentasikan capaian kinerja 1 dasawarsa. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi, SSI MT PhD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para orang tua atau wali dari para alumni. Saya sebut alumni karena sebenarnya sudah diwisuda secara langsung atau secara online oleh Pak Rektor pada periode sebelumnya. Kemudian para rekan wakil dekan, Kasubag, KTU gitu ya. Kemudian rekan-rekan tendik semuanya, serta yang saya banggakan adik-adik alumni. Pertama saya ucapkan selamat kepada para orang tua dan juga para alumni telah berhasil menyelesaikan studinya dari Fakultas Ilmu Komputer. Mohon maaf mungkin dengan segala keterbatasan karena kondisi pandemi, karena saya yakin ini semuanya lulus pada saat pandemi itu sudah berlangsung, mungkin juga ujiannya sudah secara online, beberapa mata kuliah di semester akhir juga dicapai dengan perkuliahan secara online. Ada banyak kekurangan di sana sini karena ya semuanya itu serba mendadak. Persiapan sepertinya tidak ada persiapan. Begitu diumumkan pandemi, minggu depan sudah kuliah online. Jadi pasti ada kesulitan di sana sini, ada kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf. Nah, kondisi pandemi ini meskipun menyulitkan, tapi saya yakin bagi lulusan dengan background ilmu komputer, rumpun-rumpun ilmu komputer itu juga jadi satu peluang tersendiri. Kita lihat aja pembelajaran secara online, itu kan diterapkan di semua jenjang pendidikan, ilmu komputer masuk di situ. Kemudian bagaimana transaksi secara online, itu juga ilmu komputer masuk. Bagaimana jalannya pemerintahan itu secara online, sehingga muncul istilah e-government, e-commerce gitu ya. Orang komputer masuk semuanya di situ. Jadi di satu sisi itu memang bencana gitu ya, tapi sebenarnya itu jadi satu tantangan bagi orang-orang komputer untuk berkiprah lebih baik. Jadi bagaimana menerapkan ilmunya sehingga meskipun kondisi pandemi semuanya itu berjalan dengan baik. Nah, izinkan saya sedikit mempresentasikan, insya Allah tidak terlalu lama karena ini juga sekaligus kenang-kenangan bagi para alumni gitu ya. Mungkin kuliah di sini begitu kena kondisi pandemi tidak tahu perkembangan terakhir Fakultas Ilmu Komputer itu seperti apa. Juga sekaligus juga sebagai informasi ke para wali dan orang tua. Seperti apa sih Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya sebagai salah satu fakultas termuda di lingkungan Universitas Brawijaya. Next. Jadi secara resmi kita baru berdiri di tahun 2011. Jadi usia baru 10 tahun yang kemarin. Nah, ini kita
memperingati yang ke-11 tahun 2022 ini, kemudian mulanya itu program teknologi informasi dan ilmu komputer sebagai embrio fakultas baru secara resmi menggunakan nama fakultas itu tahun 2016. Jadi Fakultas Ilmu Komputer 2016 mulai muncul. Next. Nah, sebagai fakultas baru tentu harus punya program atau rencana strategis. Jadi bagaimana kualitas pendidikan meningkat, kualitas penelitian dan pengabdian. Jadi penelitian itu adalah bagaimana ilmu itu diterapkan. Tentu dengan mengajak mahasiswa juga, bagaimana kegiatan mahasiswa, termasuk juga bagaimana capaian alumni, dan secara kelembagaan bagaimana itu terus berkembang. Next. Nah, ini akreditasi itu sampai tahun 2020 karena kondisi saat ini masih tetap. Jadi semula kita lihat aja di tahun 2016 saat itu ada 2 program studi karena baru gitu ya, masih terakreditasi C dan 4 terakreditasi B. Alhamdulillah mulai tahun 2020 kondisi itu kita balik, sudah ada 2 program studi terakreditasi A dan 4 ini terakreditasi B. Jadi sudah nggak ada yang C lagi, kecuali kalau nanti ada prodi baru gitu ya. Nah, tahun ini juga kita sedang bersiap untuk melakukan akreditasi internasional. Jadi kalau semula itu tujuan kita pokoknya akreditasi nasional. Ini sudah submit dokumennya, insya Allah akhir Agustus itu sudah divisitasi, sehingga kalau kita mendapatkan akreditasi internasional itu, maka akan dikonversi menjadi terakreditasi unggul. Dan semua prodi itu kita ikutkan. Next. Kemudian dalam pemeringkatan internasional, alhamdulillah meskipun termasuk baru gitu ya, kalau di Indonesia kita sudah rumpun ilmu komputer, kita sudah masuk ke ranking ke-5 di Indonesia, tapi kalau di dunia itu 800 plus, jangan dibilang 800 itu rankingnya jauh, enggak. Ada ribuan, mungkin lebih dari 10.000 program ilmu komputer di seluruh dunia, karena ini pemeringkatan dan dunia, dan tidak mudah masuk ke 800 plus, hanya ada beberapa rumpun ilmu di UB yang bisa masuk ke situ. Next. Nah, kemudian prestasi mahasiswa kita dorong penuh, jadi ini juga sekaligus pendorong gitu ya bagi para mahasiswa supaya mereka berprestasi di luar akademik, baik dalam bidang seperti lomba yang berkaitan dengan keilmuan maupun misalkan seperti olahraga gitu ya. Next. Kemudian sarana prasarana kita terus meningkatkan. Saya nggak tahu ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengunjungi Filkom sebelumnya apa enggak. Jadi saya masih ingat tahun 2016 gitu ya. Kita kuliah itu sampai jam 9 malam, praktikum itu di hari Sabtu. Karena ruangan kelasnya kurang. Jangan bayangkan ada gedung ini gitu ya. Jadi alhamdulillah secara bertahap kita perbaiki sehingga secara sarana prasarana Fakultas Ilmu Komputer itu termasuk terbaik di Universitas Brawijaya dari segi penyediaan fasilitas pembelajaran. Next. Termasuk juga ruang baca, taman, laboratorium dan lain-lain. Jadi semuanya tersedia baik gitu ya. Jadi kalau ada mahasiswa baru gitu, dia tentu akan merasa bangga bergabung dengan Filkom. Nah, tentu apalagi bagi alumni. Ini alma mater saya jadi semakin baik. Next. Termasuk juga persiapan kelas hybrid. Nah, ke depan sepertinya perkuliahan kita itu akan dilakukan secara campuran. Jadi ada mahasiswa yang datang ke kelas, kemudian yang di rumah itu bisa juga mengikuti secara online. Dan ini semua yang kita matangkan gitu ya, karena mau nggak mau sepertinya pandemi ini akan jadi tidak akan pernah berakhir, hanya jadi endemi saja, tapi rate-nya sangat rendah, sehingga konsep seperti itu akan tetap kita jalankan, perkuliahan secara hybrid. Next. Nah, kemudian kita ada fasilitas tidak hanya fisik saja, ada platform video, bagaimana materi perkuliahan itu ada di video yang kita upload, termasuk juga sistemnya, ada kita menggunakan platform e-link. Next. Kemudian juga untuk layanan Halo Filkom, jadi biasanya kalau komplain itu kan susah gitu ya. Saya sudah komplain kok belum ditanggapi.
Tidak selalu komplain, hanya sekedar bertanya, kapan saya bisa mengambil ijazah saya? Kapan saya bisa mengambil ijazah yang sudah di fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir? Semuanya bisa dipantau melalui Halufilkom, karena setiap yang mengupload itu akan mendapatkan tiket untuk pelacakan. Next. Kemudian juga mahasiswa. Nah, ini salah satu upaya kita adalah memperkecil sedikit mahasiswa. Jadi pernah kita mempunyai sampai hampir 5.000 mahasiswa. Secara bertahap kita kurangi. Nah, saat ini hanya ada 3.000-an. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok mahasiswanya justru berkurang? Karena dosen kami saat ini sedang banyak yang studi lanjut S3. Mungkin 30-an orang yang data per hari ini sedang studi lanjut S3. Dari sekitar 100 dosen ada 30 yang studi lanjut, sehingga kami harus menyesuaikan. Insya Allah kalau sudah datang, nah ini jumlah itu bisa kita naikkan lagi. Jadi semata-mata menjaga kualitas. Next. Nah, ini kualifikasi pendidikan dosen itu tahun 2020, saya lupa untuk diupdate. Jadi semakin banyak dosen yang kualifikasinya itu S3. Mungkin kondisi saat ini sudah lebih dari 20, apalagi tahun depan gitu ya. Mungkin ada 30-an yang sudah S3. Karena kita bisa melihat yang studi lanjut tahun 2020 itu datanya ada 25. Saat ini lebih dari 30 yang sedang studi lanjut. Jadi semua dosen itu kita dorong untuk studi lanjut supaya ilmunya itu lebih powerful gitu ya. Tentu yang diberikan ke mahasiswa itu juga lebih baik. Next. Ya. Nah, kita aktif di kegiatan ilmiah, ada konferensi ilmiah baik nasional maupun internasional, dan kita selalu mengundang narasumber dari luar supaya kita tidak seperti katak dalam tempurung. Jadi kita tahu yang di luar itu sudah seperti apa kemajuan teknologinya. Next. Nah, ini juga salah satunya adalah hak kekayaan intelektual. Artinya kalau ini semakin banyak, dosennya semakin aktif di kegiatan riset penelitian. Next. Nah, ini kegiatan kemahasiswaan sempat turun di 2020, kita adaptasi dengan kondisi pandemi, lomba-lomba itu juga menurun, nah tapi data terbaru ini sudah mulai meningkat, jadi mahasiswa kita minta aktif untuk banyak terlibat di kegiatan prestasi non-akademik. Next. Nah, ini ada lagi mahasiswa berwirausaha, tidak semata-mata kita mengajarkan ilmu untuk mendapatkan pekerjaan, tapi kita juga mendidik bagaimana dengan keilmuannya mereka itu bisa berwirausaha, tentu dalam bidang IT atau hal-hal yang terkait dengan IT. Next. Nah, ini juga salah satu indikator seberapa baik sih lulusan Filkom. Jadi berapa banyak orang yang lulusan yang langsung bekerja setelah mereka menyelesaikan studinya, dan ini pertumbuhannya semakin bagus gitu ya. Termasuk juga waktu tunggu, ini terus kita perbaiki. Jadi rata-rata waktu tunggunya berapa setelah selesai studi sampai dia bekerja atau mendapatkan pekerjaan. Karena ini jadi pedoman kami, kalau lulusannya susah cari kerja berarti ada yang salah cara kita mendidiknya, mungkin kurikulumnya diperbaiki gitu ya. Oke, next. Nah, ini jabatan fungsional dosen. Ini kita terus juga mendorong dosen untuk menaikkan kepangkatannya, kalau istilah awamnya kami menyebutnya jabatan fungsional. Saya berharap semakin banyak yang menjadi profesor atau guru besar, lektor kepala, lektor, dan seterusnya. Karena dosen itu begitu masuk, dia akan mendapatkan jabatan tenaga pengajar. Secara bertahap menjadi asisten ahli, lektor, kemudian lektor kepala sampai guru besar. Next. Nah, ini hanya menunjukkan berapa sih dosen dan staf kami. Nah, ini yang stafnya tidak banyak sebenarnya untuk ukuran sebuah fakultas gitu ya. Kebanyakan memang non PNS, jadi sekaligus sebagai informasi, meskipun UB itu universitas negeri gitu ya, malah mayoritas itu non PNS stafnya. Kalau dosennya sih separuhan, separuh PNS, separuh non PNS. Itu kami sebut saja dosen tetap UB, kalau ini ya berarti pegawai tetap UB, karena statusnya itu PTNBH sama saja, yang PNS maupun non PNS. Next.
Nah ini kerjasama, tentu perbaikan kurikulum, penelitian, pengabdian kami akan bisa terus baik kualitasnya kalau kami punya kerjasama. Kerjasama itu bisa dengan perusahaan atau perguruan tinggi lain. Nah itu yang kita tingkatkan terus. Itu juga sekaligus keuntungan bagi kami. Kalau kami punya banyak kerjasama, anak didik kami juga mudah mendapatkan tempat untuk PKL gitu ya. PKL mengaplikasikan ilmunya di dunia nyata maupun mereka juga kesempatannya lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang grade-nya lebih baik. Next. Itu aja, sekali lagi saya ucapkan selamat berjuang menghadapi tantangan yang sebenarnya kalau di kuliah itu hanya ngadepi dosennya gitu ya. Dikejar-kejar kapan mengumpulkan tugas, kapan update skripsinya. Nah ini kalau dikejar oleh dosennya kan, iya Pak minggu depan. Kalau dikejar bosnya kan tidak bisa seperti itu, bisa langsung diberhentikan gitu ya. Jadi tantangannya lebih berat. Selamat berjuang, semoga sukses seterusnya. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Dekan untuk tetap di atas panggung. Berikutnya adalah penyerahan ijazah dan transkrip yang akan diserahkan langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Untuk itu kami persilakan bergabung di atas panggung kepada jajaran pimpinan, Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Eng Insinyur Herman Tole STMT, kemudian Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan dan Sumber Daya Bapak Agus Wahyu Widodo STMCS, dan juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa Bapak Dr. Andes Muhammad Arif Rahman MKom. Kepada alumni kami mohon untuk mempersiapkan diri. Alumni Program Sarjana dan Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Yuda Ananda Kresna Eskom, Program Studi Teknik Informatika, putra dari Bapak Parada Kresna SSI MPD dari kota Jakarta. Lukman Hakim Wicaksono Eskom, Program Studi Teknik Informatika, putra dari Bapak Sutrisno, dari kota Samarinda. Ananda Putra Alfarobi Eskom, Program Studi Teknik Informatika, putra dari Bapak Subur Rianto, dari kota Bekasi. Yoka Kusuma Arbawa Eskom Mkom, Program Studi Magister Ilmu Komputer, putra dari Bapak Arbai dari kota Malang.
Vio Rizky Bahtiar SPD, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, putra dari Bapak Pujo Wahyono, dari Kota Ponorogo. Lasma Divatama Tobing Eskom, Program Studi Teknik Informatika, putri dari Bapak David Hasibuan, dari Kota Bekasi. Lukmanul Halim Zain ST, Program Studi Teknik Komputer, putra dari Bapak Muhammad Damahuri, dari Kota Sidoarjo. Aulia Dinia Eskom, Program Studi Teknik Informatika, putri dari Bapak Masrur SAG, dari Kota Lamongan. John Septiago Ginting SPD, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, putra dari Ibu Repelita Boru Sembiring, dari Kota Jakarta. Dian Pratama Eskom, Program Studi Teknik Informatika, putra dari Bapak Surojo Tanujaya, dari Kota Sidoarjo. Nadif Bafadal Eskom, Program Studi Teknik Informatika, putra dari Bapak Jamal Bafadal, dari Kota Bondowoso. Hilmi Bahi Hakim Eskom Mkom, Program Studi Magister Ilmu Komputer, putra dari Ibu Emilis Setiawati, dari Kota Surabaya.
Kami persilahkan kepada para pimpinan untuk dapat duduk kembali. Berikutnya adalah pesan dan kesan dari alumni. Pesan dan kesan ini akan disampaikan oleh Saudara Hilmi Bahi Hakim Eskom Mkom dari program studi Magister Ilmu Komputer. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Filkom, Bapak Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi, SSI MT PhD, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Eng Hermantole, STMT, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Wagus Wahyu Widodo, STMCS, Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Andes Muhammad Arif Rahman MKOM, beserta teman-teman alumni dan Bapak Ibu pendamping sekalian. Tak lupa juga saya dan teman-teman alumni berterima kasih kepada Ibu Kepala Tata Usaha Ibu Diah Anggraini SE, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Hermawan Dwi Putra SHMH, Kasubag Keuangan dan Kepegawaian Ibu Hariatul Fitria SAB, Kasubag Umum dan Aset Bapak Felix Panji Andrianto SST, beserta segenap panitia yang telah mempersiapkan acara ini. Terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara penyerahan ijazah luring periode 2 tahun 2022 ini. Rekan-rekan alumni yang saya sayangi, tentunya momen penyerahan ijazah kepada para alumni kali ini bagi diri saya pribadi merupakan suatu kebanggaan tersendiri, karena penyerahan ijazah ini terjadi pada saat yang tidak biasa. Jadi biasanya kita kan kumpul banyak, gak cuma 12, biasanya ratusan, ribuan itu kan, sama teman-teman dari fakultas lain itu sekali wisuda, terus sekalian ambil ijazahnya. Nah, sekarang ini memang kondisinya spesial, jadi kita mengambil ijazah setelah diwisuda. Teman-temanku yang sekarang hadir di sini, kita berhasil lulus melewati berbagai tantangan baru yang mungkin tidak dialami rekan-rekan kita yang telah lulus 2-3 tahun ke belakang. Kita sempat mengalami di mana kita tidak bisa menikmati belajar langsung di gedung kuliah UB yang megah dan mewah dan adem ini. Jadi saya kan magister ya, kuliah itu cuma 2 tahun. Kalau magister normalnya itu 2 tahun. Masuk itu tahun 2019. Habis itu masuk itu langsung dapat di gedung F. Gedung F, kuliah di lantai 11. Itu wah, lihat ini tempat kuliahnya kayak apa itu? Kayak di luar negeri, mewah gitu. Jadi ada kaca, ruang kelasnya dari kaca gitu. Terus ada AC tanam gitu. Jadi nggak kayak ruang kelas SMA biasa gitu, enggak itu. Mewah bener. Jadi apa itu, kalau belajar lama-lama gitu di situ enak gitu. Tapi ya harus gantian. Nah, habis itu tahun 2020 tahun kedua saya kuliah di sana.
tiba-tiba ada pengumuman libur, bukan libur ya, belajar di rumah sebetulnya. Belajar di rumah 2 minggu, hore libur 2 minggu. Plus 2 minggu, plus 2 minggu, plus 2 minggu, nggak tahu sampai berapa. Sampai 2 tahun. Jadi apa ya? Merasa eman gitu. Fasilitas labnya bagus, kelasnya bagus, tiba-tiba nggak bisa menikmati gitu. Ya rasanya sayang sekali, tapi ya gimana kondisinya gitu ya. Terus keberhasilan kita ini, lulus ini tidak lepas dari peran-peran dosen yang selalu mengajari kita walau tidak bisa bertatap muka. Jadi waktu 2020 pelajaran itu diajarkan lewat Google Meet, ada yang lewat Zoom juga kan ya. Terus kalau misalnya aku tugas-tugas dikumpul lewat e-learning sama Google apa ya, itulah. Nah, pas saya juga bimbingan, jadi bimbingan tesis itu juga masih di waktu pandemi gitu. Hebatnya dosen-dosen UB ini, walau kadang revisi gitu. Kadang aku juga kan sambil kerja itu kadang revisi itu ngumpulkannya telat. Ke WA, Bu, ini revisinya yang kemarin, Pak, ini revisinya yang kemarin. Itu. Jadi di WA gitu Bapak Ibu bisa merespon secara profesional. Jadi nggak ada itu katanya di ghosting, itu nggak ada. Terima kasih Bapak Ibu dosen kalian, terutama secara khusus pembimbing 1 saya Bu Fitri Utaminingrum, dan pembimbing 2 saya Pak Agung Setiabudi. Terima kasih untuk membimbing tugas akhir tesis saya hingga tuntas, selesai, dan lulus. Rekan-rekan sekalian, kita yang telah diberi privilege, jadi kita itu lulus kuliah dan lulus di sini itu nggak semua orang bisa. Jadi bahkan untuk masuk ke UB itu kita juga harus kita telah mendapat nikmat dari Tuhan, dari Allah, dari segi harta, dari segi fisik, untuk bisa menikmati perkuliahan di kampus ini. Jadi saatnya kita telah lulus, saatnya memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar sebagai bentuk kemanusiaan dan ibadah kita. Sebagai lulusan IT ya, kita bisa membantu ya hal-hal yang sederhana tapi punya impact ke masyarakat, kayak bantu teman. Misalnya saya punya motor bekas ini, saya mau jual, nggak tahu gimana caranya jual online itu gimana. Kadang-kadang yang dimintai itu yang teman yang kayak gimana, teman yang lulusan IT atau yang teman yang kuliah di IT, ya benar nggak? Nah itu. Jadi gimana ini, fotonya harus gimana, terus disubmit gimana, daftar akunnya gimana, itu yang mesti yang di minta tolong itu ya anak IT. Nah terus akhir-akhir ini juga banyak orang-orang awam yang jadi korban penipuan rekeningnya disedot ya, itu setelah saya lihat itu rata-rata di postingan di FB itu orang itu ketipu ketika dari pesan WA, notifikasi dari seolah-olah dari bank, ngomongnya gini, rekening Anda akan dinonaktifkan jika tidak mengganti PIN melalui tautan berikut. Nah itu kan linknya, kalau anak Filkom ini tahu phishing ya kayak gitu. Mungkin kalau kita lihat screenshot WA-nya yang bertebaran di Facebook itu, kita rasanya ketawa gitu. Kok orang bisa ketipu sih kayak gini aja gitu.
atau dari sudut pandang orang awam lihat WA itu sudah panik gitu. Kebanyakan kasusnya kayak gitu. Jadi kita kalau ada apa itu orang tua kita, terus saudara kita atau teman-teman kita gitu, diperingatkan, diberi pengetahuan biar tidak mudah tertipu. Kan eman-eman ya, duitnya dibawa lari gitu. Terus ada mungkin teman kita yang pengusaha gitu, bingung caranya gimana perusahaan ini bisa survive ke depannya gitu. Mungkin kita bisa bantu mereka untuk membuat sistem untuk, kalau sekarang yang paling banyak dibutuhkan itu pengusaha, bos-bos gitu ya, itu sistem pendukung keputusan. Jadi sistem pendukung keputusan itu dari banyak data itu, saya mau mengembangkan bisnis ke depannya itu kayak gimana. Nah inilah tujuannya sistem pendukung keputusan itu. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk memajukan masyarakat Indonesia ini. Rekan-rekan yang saya banggakan, tak lupa juga mari kita kembali menghadirkan rasa kebersamaan dan pengabdian kita terhadap alma mater tercinta kita. Sehingga meski kita telah lulus, namun kita tetap turut berkontribusi dalam proses berkembangnya alma mater. Tentunya itu merupakan salah satu bentuk rasa terima kasih kita terhadap alma mater, karena kita harus mengakui bahwa apa yang sekarang ini telah kita capai tentunya tak pernah lepas dari proses pendidikan dan pengalaman yang kita dapat ketika kuliah. Sehingga kegiatan ini juga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi alumni itu sendiri dan juga bagi alma mater kita tercinta. Kiranya hanya demikian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya secara pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, sebagai penutup acara pada siang hari ini, berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Gondo Suwiryo Eskom. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan dan segenap jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Komputer, yang saya hormati juga alumni dan segenap tamu undangan. Marilah sejenak kita bermunajat meminta ridho Allah Subhanahu wa taala atas pelaksanaan penyerahan ijazah dan transkrip luring Fakultas Ilmu Komputer. Bagi yang beragama selain Islam bisa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi sambi waghfirli fa innahu la yaghfirus sunuba illa anta. Rabbana zidna ilman nafi'a wa sifa wa gina warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya mukmin, ya muhaimin, ya aziz, ya zal zali wal ikram. Tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar dan berikan kepada kami kekuatan untuk dapat melaksanakannya. Tunjukkanlah kepada kami yang salah adalah salah dan berikan kepada kami kekuatan untuk dapat meninggalkannya. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan jiwa kami, dari kejahatan setan dan semua seruannya, serta dari perbuatan kami yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Allahumma ya Ghafar, ampunilah segala dosa dan sikap kami yang berlebih-lebihan. Ilhami kami dengan hikmah dan akhlakul karimah, agar kami dapat menjadi tauladan yang baik, dan juga mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya di hadapan Engkau, hingga dapat menggoreskan tinta emas dalam sejarah bagi agama, bangsa, dan negara, terlebih bagi Universitas Brawijaya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Mars Universitas Brawijaya. Berpadu di dalam langkah menyambut terangnya sang surya, Universitas Brawijaya, sumber ilmu dan budaya, kibar tegakkan baktinya, serempak dalam satu cinta. Ayo bangkit semangat pelajar, bahagia menanti kita. Maju terus maju, alamat tercinta, Universitas Brawijaya. Dengan rahmat Tuhan dan dasar Pancasila, abadilah namamu. Dengan jiwa dharmamu, kami setia mengawalmu. Universitas Brawijaya, jayalah sepanjang masa. Dekan beserta jajaran pimpinan meninggalkan ruang prosesi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati beserta alumni, prosesi penyerahan ijazah dan transkrip Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya telah berakhir. Kami mewakili Sivitas Akademik Filkom mengucapkan selamat dan sukses atas kelulusan para alumni. Semoga kelulusan ini membawa keberkahan dan bekal bagi Anda untuk menjemput kesuksesan lainnya di masa mendatang. Amin. Kami selaku pembawa acara undur diri, mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah. Salam sehat selalu, wassalam dan tetap semangat. Terima kasih.